Di dunia ini memiliki pil seperti ini terlalu menjijikan. Dapat optimalkan kemampuan hingga 100% akal. Otak normal bisa menjadi yang paling kuat. Dengan hanya satu tampilan sudah bisa hitung berapa banyak rambutnya. Bisa ingat kata demi kata dalam buku pelajaran. Hanya dengan melihat film silat sudah bisa mempelajari semua jurus di dalamnya. Tanpa gangguan mental, tanpa efek sampingnya. Energi negatif semuanya hilang. Selainnya pil ajaib tersebut, yang terbaik harus diujikan oleh seorang pecundang. Seorang penulis parubaya yang gagah, Eddie. Sebagai penulis tapi tidak tahu cara menulis. Hari ini dia lagi keluar untuk jalan-jalan, bertemu dengan adik laki-laki mantan istri. Dia berkata bahwa dia bekerja sebagai konsultan di sebuah tempat pembuatan obat, lalu mengeluarkan pil kecil tanpa warna. Kami baru saja selesai membuat obat ini, sangat bermanfaat. Satu pil berharga $800, sepertinya aku memberimu saja. Eddie segera dapatnya. Bagaimana bisa tolak yang dikasih gratis begini? Dia lupa tiada yang dikasih gratis tanpa syarat. Saat sampai rumah, Eddie tidak bisa tahan ingin tahu. Menelan pil itu, baru selesai. Pemilik rumah datang untuk meminta uang sewa. Dia terus berkata tanpa berhenti. Eddie sangat sakit kepala. Pada saat inilah pil ajaib itu dapat efektif. Otak mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Semuanya bersinar seolah-olah dipandu caranya. Semua detail di badan perempuan jelas nyata dengan heran. Bahkan suara bisa memahami segala sesuatu di dunia. Lalu Eddie dengan percaya diri berkata sama dia, "Saya tahu kamu punya soal yang tidak senang. Karena tesis, bukan?" Dia rasa yang aneh berkata, "Bagaimana cara kamu tahu saya lagi tulis tesis?" Eddie kata, "Saya lihatnya di dalam sakumu. Ada buku hakim kuno. Hanya bisa lihat sudut buku. Bawa pulang dirinya pada 12 tahun yang lalu. Pinjam lihatnya sekali. Segera ingat semua isinya." Otaknya bekerja dengan kapasitas penuh. Ajarin perempuan tulis tesis. Sikap si perempuan berubah juga. Dan tersenyum sebagai mau lakukan apa. Berkat kecerdasan super, Eddie bantu dia selesaikan tesis. Dan akhirnya berhubungan sama dia. Eddie pulang rumah, melihat rumah yang berantakan, jadi dia bersihkannya. Cuci piring, kosongkan sampah dan perbaiki peralatan. Buruan bersihkan sampah dalam rumah, setupnya rapi sebagai rumah-rumahan. Dia mulai tulis novel. Jalan cerita lanjut dibentukan. Tapi sampai hari berikutnya obatnya tidak efektif lagi. Eddie kembali dengan status bodoh dulunya. Dia mengambil naskah itu dan menyerahkannya ke penerbit. Penerbit sangat heran, telepon banyak kali untuk minta dia lanjut jalan cerita. Tapi itu obat bukan dia yang lakukan. Di mana bisa dapat obat lagi? Dia cepat cari adik laki-laki dari mantan istri. Tapi dia sudah tahu, adik laki-laki sudah meninggal. Eddie sangat takut. Dia lihat semandang ruang rantak, dan pikir bahwa, pasti penyebab masuk rumah untuk cari pil ajaiban. Tidak tahu apakah dia masih di sini. Eddie carinya keliling rumah. Keberuntungan lagi muncul dengan dia sekali lagi. Kebetulan dia menemukan tas yang besar. Sejak minum obat pintar, otak Eddie setiap hari juga kerjakan dengan persen 100%. Selesai sebuku novel dalam 4 hari. Bisa main piano dengan lancar dalam 3 hari. Mendengarkan beberapa kaset musik yang fasih berbahasa asing. Mudah menggoda wanita. Sejak dari itu jalan kehidupan juga berubah. Menjadi orang penting di mana-mana saja. Tanpa perhatian sudah aduk sama gangster. Dapat menggunakan jurus dari Bruce Lee untuk menjatuhkan mereka. Kehidupan Eddie dapat kanaikan sebagai roket yang terbang jauh tinggi. Sangat cepat masuk kelas atas. Tapi uangnya tidak cukup. Mau cari uang dengan secepatnya mungkin, harus investasi keuangan. Jadi dia pinjaman dengan riba tinggi $100.000. Belajar bermain saham, lalu menang banyak uang. Bisa cari $2 juta selama 1 minggu saja. Pacaran dulu juga ingin kembali sama dia. Saat ini efektif samping obat baru dimuncul. Eddie menjadi tidak pintar, dan sering lupa juga. Dia tahu inilah gejala sisi obat ajaiban. Tapi tidak bisa berhenti pakainya. Harus minum banyak baru bisa tahan gejala. Sampai sesuatu hari, obat itu sudah habis. Dia tahu tidak bisa pakai otaknya lagi. Hanya seangka kecil juga tidak bisa pahaminya. Dia bolak-balik buku catatan untuk cari penjual obat itu dulu. Untuk cari nomor telepon penjual dulunya. Apakah mereka tetap jual yang itu? Telepon pertama informasikan bahwa orang itu lagi sakit parah. Telepon kedua informasikan dia bahwa orang itu sebagai pasien tanpa bergerak. Yang ketiga orang yang dicari sudah meninggal. Dia hubungi puluhan telepon. 3 orang meninggal dan puluhan orang lagi sudah sangat payah. Ini telepon terakhir. Baru telepon saja sudah kedengaran musik berbunyi di samping. Sebagainya ada customer yang ikuti dia. Mau rampok obat ajaiban. Eddie dengan cepat lari diri. Akhirnya telah bisa keluar. Dia hanya bisa bantuan dari mantan istri. Sekarang dia tidak memiliki pancaran seperti dulu. Baik kotor maupun bodoh. Sebenarnya dia juga dapat samping dari obat ajaiban adik. Efektif sampingnya sangat kuat. Para yang pernah pakai juga sudah meninggal. Walaupun dia hanya pakai dengan sedikit dan juga henti lebih awal. Baru bisa lanjut kehidupan. Eddie sangat menyesal karena dia minum terlalu banyak. Mantan istri bilang harus henti pelan-pelan, akan meninggal jika tiba-tiba henti. Eddie hanya punya pil yang terakhir. Tidak beruntung dia ditangkap oleh pemberi pinjaman. Setelah bertengkar, sudah rampok obat juga. Selesainya, Eddie masih ingat ada 1 bungkus sama teman-teman. Dengan mampu sisanya dia cari si perempuan itu. Jelas ceritakan, mantan pacar tidak bisa tahan saat pacarnya dalam syarat terlalu kurang. Dia putuskan ambil obat, tapi dalam jalan pulang, penjahat juga muncul untuk dapat obat. Mulai ikuti dia. Dia tinggalkan mobil dan lari diri, orang itu juga ikuti lagi. Dia dikenal sama kedua laki-laki yang kuat, suka bantu masalah. Pasti mau ikuti seorang itu. Tanpa sengaja orang itu ambil untuk menusuk, setelahnya membunuhnya juga. Dia terus lari diri. Saat ini sudah sampai batasan terakhir. Dia sangat takut dan telepon untuk Eddie. Saat yang penting, Eddie minta dia minum obat. Sebenarnya tidak mau minumnya, tapi si penjahat lagi dekati rumah aku.
maka tak ada pilihan yang lain. Dia lagi takut dan minum obat itu juga. Hanya sebentar, sudah berubah jadi orang yang beda. Lihat keliling untuk cari senjata. Dia sudah lihat sebuah gunting besar, tongkat pemukul baseball yang punya asal dari yang lain. Sepatu juga sudah dijalankan dari jarak jauh saja. Dia telah putuskan, lalu lari diri dan juga belum tentu batasannya. Penjahat lihat dia dan dia mulai juga ukutinya. Tapi dia lagi pakai sepatu hak. Lakukannya sangat lancar, penjahat juga takut. Lalu dia melari ke pertengahan halaman ski. Penjahat baru ambil pisau. Pura-pura dia peluk seorang si kecil. Pakai sepatu ski untuk selesaikan. Dan dia berhasil lari diri. Dia bawa obat untuk selamatkan mantan pacar. Japi Eddie sudah bisa masuk dapat kehormatan dari orang lain. Dia terus terbang, dan nyewa pengawal untuk jaga dia, dan juga tambah banyak saku untuk sembunyi obat di dalamnya. Lalu tahu ruang tamu ada orang masuk. Mungkin ada orang yang cari obat. Dia juga beli ruang yang anti perampok. Pintu besi berat, kunci tekanan, kamera diatur di mana-mana. Walaupun begitu, pasukan musuh ramai, datang terus. Pemberi pinjaman juga datang kepadanya untuk meminta obat. Di samping dia juga banyak mata-mata. Dalam sekali lepaskan baju obatnya diambil oleh seorang pengacara. Sampai dia temuinya, tidak ada lagi obat pun. Eddie bersembunyi di rumah. Tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Itulah pemberi pinjaman datang minta obat. Pintu anti maling juga dirusakkan olehnya. Eddie ditangkap. Tidak ada daya tahan lawannya. Pemberi pinjaman ambil sebuah jarum, menyuntik obat ajaiban ke pembuluh darah. Dia berkata jika lakukan begini akan dapat hasil tinggi. Kedua orang bawahan temui sebuah aman besi terblokir, maka pakai gergaji untuk bukanya. Tanpa kelihatannya, Eddie dapat pisau dan sembunyinya di belakang. Tidak lama pemberi pinjaman bawa pakaian. Ingin menyiksakan Eddie. Tiba-tiba Eddie pakai pisau untuk menusuknya. Eddie tanpa daya tahan dan berbaring di lantai. Lagi pikir dirinya pasti tidak hidup lama. Tidak sengaja darah dari orang itu lagi mengalir ke arahnya. Dalam darah orang itu juga ada obat. Apa yang dia akan lakukan menurut Anda? Tunggu sampai kedua orang yang lain balik. Eddie tetap berbaring di lantai, tapi jangan khawatir. Saat ini dia sudah ada tenaga dari obat ajaiban. Dia tiba-tiba bangun, pakai jarum dan masuk mulut. Langsung menusuk pada sebagian mata. Lalu pertarungan dengan orang lainnya. Memanfaatkan seorang buta untuk membunuh temannya. Akhirnya dia juga sudah selesai menangani orang itu. Dengan kedua tangan penuh darah Eddie tribun. Dia menyuap seorang pembubuh yang ingin bubuh dia dulunya. Pembuangan pengacara yang telah mencuri obatnya. Dapat lagi obat yang telah hilang. Juga cari datang ke laboratorium. Minta ilmuwan membuat lagi obat itu. 1 tahun kemudian, saat Eddie mencalonkan diri sebagai anggota kongres, seorang manajer dia dulu Carl datang cari dia. Berkatakan samanya dia lagi pakai obat itu. Carl sudah menghancurkan laboratorium untuk membuat obat itu. Nanti Eddie harus ditahankan oleh katanya. Tapi Eddie menjawab, mohon maaf saya telah berhenti pakai obat sudah lama. Sekarang segala otaknya lagi diperbaiki. Tidak harus tergantung pada obat lagi. Tapi tetap kerja dengan 100% watt. Carl tidak percaya. Eddie berkata, sebentar lagi akan ada kecelakaan. Di sebelah jalan sebagai katanya, terjadi kecelakaan. Eddie pakai tangan untuk tekan pada dada Carl. Cepat tangkap denyut jantungnya. Sangat luar biasa. Carl bukan saingan dengannya lagi. Dia bawa marah pulang. Kemudian Eddie ke restoran untuk makan malam sama mantan pacar. Si layanan tanya dia mau makan apa. Dia menjawab dengan bahasa Mandarin. Mie saus kedelai hitam, 2 porsi sandwich bawang goreng, tumis lobster dengan bawang bombay. Jangan bawakan saya tisu. Tisu bisa menjaga pakaian Anda, tapi bisa menjaga tangan berkotor ini. Video berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingat like, follow di saluran untuk menonton video selanjutnya.